Selamat pagi adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Kakak percaya kabar adik-adik yang di rumah, kabar teman-teman semua kabar sehat. Amin. Haleluya. Kalau kita sudah memuji Tuhan tadi lewat pujian kita, biarlah pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita mau berdoa dulu terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak undang untuk semua lipat tangan, ambil bagian yang terbaik untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua tutup matanya, lipat tangannya, mari berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih lewat pujian yang sudah kami naikkan biarlah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kebenaran firman Tuhan, Tuhan boleh kami bagikan Tuhan, biarlah urapan Tuhan terjadi, biar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Terpuji dan Kau Bapak, ini doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih kalau sampai saat ini saya boleh ada sehat semua karena kasih Tuhan, dan kakak percaya juga kita yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah boleh mengalami kesehatan pemeliharaan yang sempurna yang daripada Tuhan ya. Adik-adik yang di rumah kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya saat ini. Boleh diambil Alkitabnya ya biar kita boleh baca bersama-sama. Di sini kakak boleh ambil tema adalah bahwa Yesus datang lagi ke Kapernaum. Nah, berarti sebelumnya kalau dibilang Yesus datang lagi ke Kapernaum, berarti sebelumnya sudah datang ya. Sudah datang berarti ya ada mungkin sekali, dua kali gitu kan. Nah, di sini kakak ambil tema adalah bahwa Yesus datang lagi ke Kapernaum. Coba buka Alkitabnya dalam Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai kedua. Oh ya, sebelumnya kakak mau bagikan bahwa arti daripada Kapernaum itu adalah menarik, indah. Nah, Kapernaum itu adalah menarik atau indah. Nah, di sini kita mau lihat di dalam Markus pasal kedua ayat 1 sampai kedua bunyinya demikian ya. Kakak mau bacakan buat kita. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di Kapernaum. Tersiarlah ia bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Nah, Yesus datang lagi ke Kapernaum, berarti ada yang mau Tuhan lakukan, ada yang mau Yesus lakukan, ada yang Tuhan sudah perbuat juga, ada yang Tuhan sudah kerjakan di Kapernaum. Nah, kakak boleh tanya ya, kalau kita datang lagi artinya berarti ada kerinduan, berarti ada yang mau dilihat di sana, ada yang tertarik, ada yang indah di sana. Nah, contohnya kalau kita mau datang ke gereja nih, kira-kira apa sih yang kita mau kalau kita mau datang ke gereja? Ya kan, kalau di gereja kakak percaya kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya kan. Di gereja kita semakin bertumbuh iman kita. Kita ke gereja kita mau melihat mujizat bagi kita, ya kan. Adik-adik yang di rumah, kalau kita mau ke gereja bukan cuma hanya untuk bertemu teman-teman ya, bukan hanya untuk bernyanyi atau berdoa saja, tapi kita mau ketika kita mau ke gereja itu, ketika kita datang ke gereja itu, kita akan melihat pendekatan kita kepada Tuhan, iman kita bertumbuh, kita melihat mujizat, ataupun tadinya kita banyak dosa gitu, pelanggaran. Nah, di dalam kita mau ke gereja itu, kita bisa berubah. Yang tadinya kita dalam kegelapan, artinya kita mau berubah menjadi terang. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus datang lagi ke Kapernaum di dalam Markus 2 ini. Apa yang Tuhan mau? Sebelumnya kan dia sudah datang. Nah, di sana Yesus mau bahwa di sana itu orang berdosa. Pertama ya, kenapa Yesus suka mau datang lagi ke Kapernaum? Pertama, poin pertama di sana orang berdosa mau menerima Yesus. Di sana orang yang dalam tinggal kegelapan mau datang kepada Yesus dan meninggalkan dosa dan pelanggarannya. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat. Adik-adik yang di rumah dibuka Alkitabnya ya. Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai 16 di sana dikatakan, kakak mau bacakan ayat yang ke-16 saja ya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar,
dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, di sana dikatakan bahwa ayat 12 sampai 16 di sana jelaskan bahwa Yesus datang lagi ke Kapernaum ya, tapi kakak mau bagikan di ayat yang ke-16 bahwa di dalam di Kapernaum itu bangsa yang diam dalam kegelapan, artinya orang-orang yang masih dalam dosa, orang-orang yang suka masih tinggal dalam kegelapan, mereka mau datang kepada Tuhan, mereka meninggalkan dosanya dan mereka mau menuju kepada terang. Artinya mereka mau menerima Yesus, meninggalkan dosanya itu dan mau bertobat. Nah, itu makanya Tuhan Yesus mau datang lagi ke Kapernaum. Poin yang pertama adalah orang yang ada di Kapernaum di sana itu mau menerima Yesus dan mau meninggalkan dosanya. Artinya di sana dikatakan bahwa mereka yang diam dalam negeri dinaungi maut telah terbit terang. Terbit terang itu artinya mereka berubah, mereka meninggalkan kegelapan dan mau bertobat menuju kepada jalan yang benar. Nah, yang kedua, apa sih? Kenapa sih kok Tuhan Yesus itu suka mau datang lagi ke Kapernaum? Poin yang kedua adalah di sana dikatakan bahwa ada di Kapernaum itu ada iman yang besar. Iman itu apa sih? Kalau kakak baca dalam Alkitab bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Berarti ada iman yang besar, keyakinan yang besar, kepercayaan kita yang besar kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik yang di rumah, apa sih contohnya kakak boleh ambil ya, kalau kita mungkin di rumah ya punya pergumulan, punya doa untuk keluarga, percaya kita kalau ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kita beriman, keyakinan kita walaupun itu belum kita terima ya, tapi kita yakin bahwa Tuhan akan tunjukkan itu dan Tuhan akan buktikan itu terjadi. Kalau yang sakit mungkin kesembuhan ya kan, dalam kelemahan kita diberi kekuatan, dalam kekurangan kita dicukupkan. Dalam studi belajar, ketika kita sudah beriman ya kepada Tuhan, kakak percaya Tuhan akan tambahkan hikmat kepandaian buat adik-adik yang di rumah, buat teman-teman yang di rumah. Jadi di sana dikatakan bahwa di Kapernaum itu ada iman yang besar. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Di sana dikatakan ayat yang dari poinnya di sana ayat yang 5 sampai 13, tapi kakak mau bacakan di ayat yang ke-8 adalah begini firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, di sana perikop di sana adalah bahwa Yesus menyembuhkan hamba perwira. Di sana dikatakan ketika ada seorang perwira, hambanya sakit lumpuh, si perwira ini merasa kasihan untuk melihat hambanya yang sedang lumpuh. Nah, ketika itu mungkin si perwira ini sudah membawa hambanya ini berobat tapi belum sembuh. Tapi ketika dia mendengar di Kapernaum itu ada Tuhan, maka ia menemui Tuhan. Dia ngomong, "Tuhan, tolonglah hambaku Tuhan, hambaku sedang sakit." Nah, di sana dikatakan bahwa di ayat 8 itu dia punya iman, dia punya keyakinan. Dikatakan, "Tuhan, aku tidak layak untuk menerima Tuhan datang ke rumahku, tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku sembuh." Wow, luar biasa ya imannya orang perwira yang ada di Kapernaum ini. Tanpa Tuhan datang pun ke rumahnya, dia sudah yakin. Tanpa Tuhan datang pun menjamah orang lumpuh ini, hambanya ini, dia sudah yakin bahwa nanti hambanya ini akan sembuh. Inilah keyakinan iman daripada perwira itu. Iman tadi kakak bilang bahwa keyakinan kita, kepercayaan kita, walaupun itu belum terjadi, tapi ketika kita beriman kepada Tuhan, maka hal itu akan terjadi bagi kita. Nah, seperti saat ini juga ya, kita kan tidak bebas ya, tidak bisa kemana-mana, bahkan sekolah pun kita tidak bisa. Tapi ketika kita punya iman kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan hikmat supaya kita bisa mengerjakan setiap PR yang ada, tugas yang diberikan guru kita. Kita berdoa, kita beriman, kepercayaan kepada Tuhan bahwa kita bisa menyelesaikan segala PR yang diberikan guru kita kepada kita. Tapi dengan satu cara, kita harus terus belajar ya. Bukan berarti beriman aja gitu kan, beriman aja gitu. Bukan. Si perwira ini juga dia punya usaha
ya kan? Dia datang mendapatkan Tuhan. Itu usaha dia, ya kan? Nah, begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Kita harus punya usaha. Di samping kita punya usaha dan kita beriman kepada Tuhan, bahwa semua apa yang kita doakan, apa yang kita cita-citakan, kita percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kita, asalkan kita beriman kepada Tuhan, seperti perwira yang ada di Kapernaum. Yang ketiga adalah, kenapa kok Tuhan Yesus itu mau datang lagi ke Kapernaum? Kenapa dia senang datang ke Kapernaum? Ya, kalau yang pertama tadi dikatakan bahwa orang yang tinggal di Kapernaum itu, orang berdosa itu, mau datang meninggalkan kegelapan yang mau datang kepada terang. Dan yang kedua di sana dikatakan bahwa ada iman yang besar yang mau datang kepada itu. Yang ketiga adalah, yang terakhir dikatakan bahwa di sana Yesus mengajar. Yesus seringkali mengajar. Yesus di sana memberitakan firman, sehingga orang-orang yang di sana banyak sekali berkerumun. Bahkan tadi dikatakan di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan sampai depan pintu pun banyak orang yang mau melihat Tuhan Yesus. Coba kita lihat tadi, coba kita lihat lagi di dalam Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-27 sampai 27. Kakak mau lihat di ayat yang ke-21 aja ya, bahwa Yesus mengajar di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Nah, Yesus datang lagi ke Kapernaum dan ada yang Tuhan kerjakan di sana. Di sana Yesus mengajar, Yesus memberitakan Injil, Yesus memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sana, yang mereka tadi banyak dalam kegelapan, yang mereka tadi dalam dosa. Yesus mau di sana mengajar, memberitakan firman kepada Tuhan. Begitu juga adik-adik yang di rumah, teman-teman yang di rumah. Tadi kakak bilangnya bahwa kita mau datang ke gereja itu. Di gereja itu kita mendapatkan firman, mendapatkan pengajaran-pengajaran. Ya, apa itu firman? Adalah segala perintah Tuhan yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi oleh firman kita dimenangkan, dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di Kapernaum. Yesus rindu mengajar di sana, dan orang-orang mau memberikan hatinya, mau memberikan hidupnya sepenuhnya untuk mereka berubah kepada terang yang ajaib. Ya, ada yang di rumah, di tengah-tengah keadaan bangsa kita, di tengah-tengah keadaan kondisi sekarang, kakak percaya, kakak berharap bahwa kita akan selalu tetap dalam perlindungan Tuhan. Ya, kita tetap saling mendoakan orang tua kita, ya kan, teman-teman kita, guru kita, keluarga kita, ya kan. Begitu juga dengan kakak tetap berdoa untuk keluarga kakak, teman-teman, saudara, ya, supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan yang boleh kakak bagikan, bahwa kita tetap harus mau datang kepada Tuhan, kita meninggalkan kegelapan kita, dan kita mau bertobat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kapernaum. Dan kita harus punya iman yang besar kepada Tuhan. Keyakinan kita tidak goyah, tidak berubah, tapi harus tetap setia kepada Tuhan. Dan kita mau ketika mengajar, Tuhan mengajar, dan kita mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ada yang di rumah, hendaknya kita boleh menjadi pelaku, pendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, semuanya kakak boleh tutup Alkitabnya ya. Kita mau akhiri dengan doa. Semua ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan waktu yang ada ini Bapa. Semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena belas kasihan-Mu Tuhan.
Itu bukan karena kekuatan kami kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, semua oleh karena belas kasihan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan kami boleh melakukannya Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh punya iman yang teguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh meninggalkan segala kejahatan kami, pelanggaran kami, dan kami hidup dalam kebenaran terang-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat adik-adik kami yang di rumah Tuhan. Tuhan berkati mereka Bapa dalam kekuatan kesehatan perlindungan Tuhan nyata Bapa bagi adik-adik kami, bagi teman-teman kami Tuhan. Engkau Tuhan yang berkarya Bapa, lewat studi belajar mereka Tuhan berikan hikmat kepandaian Bapa yang daripadamu. Orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka Bapa yang tidak salah menurut kebenaran firman Tuhan, kiranya tolong dan campur tangan Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, semuanya Bapak kami serahkan kepada tangan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat Om Roni sama Tante Bapak, kalau Tuhan sudah pulihkan kesehatannya, kami percaya Bapak terus lagi Tuhan memulihkan, menyempurnakan kesehatannya Bapak. Sepanya Elizabeth, semua pengerja yang ada, bahkan semua guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan yang bela campur tangan. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan Bapak kehidupan adik-adik kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ampuni Tuhan dosa pelanggaran kami supaya doa sembahyang kami Bapak boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah, sampai jumpa lagi. Shalom.